Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bentuk akar. Nah, apa saja dari bentuk akar yang akan kita pelajari? Yang pertama, definisi bentuk akar. Kemudian, membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Dilanjutkan dengan operasi bentuk akar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi bentuk akar. Bentuk akar itu dapat dituliskan N akar A, ya, atau kalau dibaca akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari A ini disebut bentuk akar atau nama lainnya radikal. Ini merupakan lambang bentuk akar. N itu disebut indeks atau pangkat akar. A disebut radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Dengan A bilangan real positif untuk N bilangan asli. Dan untuk N bilangan ganjil, A itu dapat berupa bilangan real negatif. Jadi, kalau di sini positif, N-nya itu harus bilangan asli. Kemudian, kalau di sini negatif, ini harus ganjil, tidak boleh genap N-nya ya. Kita lanjutkan yang kedua, membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Nah, seperti apa yang merupakan bentuk akar dan seperti apa yang bukan, kita lihat contohnya di sini. Apakah bilangan akar 4 termasuk bentuk akar? Ya, bukan ya. Bukan ya. Kenapa? Karena akar 4 itu adalah 2. Jadi 4 itu bisa diakar dan diperoleh bilangan bulat 2. Sehingga akar 4 itu bukan merupakan bentuk akar. Contoh yang lain, kalau akar 3, bentuk akar bukan? Iya ya. Betul, akar 3 itu merupakan bentuk akar. Karena kalau akar 3 diakar, misal menggunakan kalkulator, itu akan menghasilkan bilangan desimal. Koma. Lantas, kalau akar pangkat 3 dari min 8, itu bagaimana? Ada tidak bilangan yang dipangkatkan 3, hasilnya min 8? Ada ya, sehingga akar pangkat 3 dari min 8 itu bukan bentuk akar. Karena akar pangkat 3 dari min 8 hasilnya adalah min 2. Kita lanjutkan untuk menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Bisa dengan memperkirakan ataupun dengan memfaktorkan ya. Kalau kita sudah tahu kira-kiranya, bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau belum, lebih pasti kita menggunakan pemfaktoran. Contoh, akar dari 50. Misal kita tahu kalau 50 itu berapa ya? Bilangan kuadrat berapa dikali berapa hasilnya 50. Oh, 50 itu 25 kali 2. Sehingga ini kalau 25 diakar kan 5 ya. 5 akar 2. Nah, terus kalau menggunakan pemfaktoran itu bagaimana? 50 kita bagi dengan 2, hasilnya 25. Kemudian 25 kita bagi dengan 5 menghasilkan 5. Di sini kita peroleh 50 itu 2 kali 5 kali 5. Atau 2 dikali 5 kuadrat. Kemudian kita kembalikan ke soalnya. Berarti akar 50 itu merupakan akar dari 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kalau dikeluarkan 5 ya, karena ini bisa diakar. 5 pangkat akar dari 5 pangkat 2 diperoleh 5. Kemudian yang 2 karena tidak ada pangkatnya maka tetap di bawah tanda akar.
Sama ya, seperti memperkirakan. Kalau 50, seperti tadi itu, 50 itu 25 kali 2. Sehingga 25 diakar menjadi 5. Kalian boleh dengan memperkirakan maupun dengan pemfaktoran. Kalau tidak bisa memperkirakan, itu lebih pasti dengan pemfaktoran. Karena akan langsung keluar berapa faktor dari angka yang akan kita cari kalau menggunakan pohon faktor. Contoh berikutnya, akar 300 ya, kita dengan pemfaktoran saja. 300 genap kita bagi dengan 2 diperoleh 150. 150 kita bagi dengan 2 diperoleh 75. Kemudian kita bagi dengan 3 diperoleh 25. 25 dibagi 5 diperoleh 5. Sehingga faktor dari 300 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah, hasil ini kita substitusikan ke soal. Sehingga diperoleh akar 300 itu akar dari 2 kuadrat kali 3 kali 5 kuadrat. Nah, yang pangkat 2 ini bisa dikeluarkan dari bawah tanda akar. Karena ini akar pangkat 2 ya. Sehingga diperoleh 2 kali 5 akar 3. 3-nya tidak pangkat 2 sehingga tetap di dalam tanda akar. 2 kali 5 diperoleh 10 akar 3. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Akar pangkat 3 dari 135. Sama ya, menggunakan pohon faktor 135 kita bagi 3 diperoleh 45. 45 dibagi 3 diperoleh 15. 15 bagi 3 diperoleh 5. Sehingga 135 itu faktornya 3 pangkat 3 dikali 5. Nah, kita substitusikan ke sini. Sehingga akar pangkat 3 dari 135 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 5. Karena di sini akar pangkat 3 ini bisa keluar jika di sini ada pangkat 3 juga. 3-nya keluar diperoleh 3 akar pangkat 3 dari 5. Kita lanjutkan ke operasi bentuk akar. Nah, ini adalah untuk sifat-sifat bentuk akar ya. A akar B plus minus C akar B itu sama dengan A plus minus C akar B. Jadi kalau bentuk akar, angka yang di bawah tanda akar sama itu boleh dijumlah atau dikurangi. A kali B akar C diperoleh AB akar C. Ini artinya bilangan bulat dikalikan dengan bentuk akar, bilangan bulat dengan bilangan bulat dikalikan, nah bilangan akarnya diletakkan di belakangnya ya, atau ini sebenarnya tandanya juga perkalian. Akar A kali akar B itu sama dengan akar dari A kali B. Kemudian yang keempat, A akar B kali C akar D itu diperoleh A kali C akar B kali D. Jadi yang bulat dikalikan yang bulat, yang di bawah tanda akar dikalikan dengan yang di bawah tanda akar. Akar A kali akar A diperoleh A. Kemudian yang keenam, akar A ditambah akar B dikali akar A min akar B diperoleh A min B. Nah, untuk contohnya, yang pertama, 4 akar 7 ditambah 6 akar 7 dikurangi 3 akar 7.
Yang pertama kita perhatikan di sini adalah bilangan yang di bawah tanda akar sudah sama atau belum. Kalau kita lihat di sini sudah sama semua ya, sehingga bilangan bulatnya boleh kita operasikan. 4 tambah 6 kurangi 3. Ini ya, 4 tambah 6 kurangi 3 akar 7. 4 tambah 6 diperoleh 10, dikurangi 7 diperoleh 3 akar 7. Untuk yang kedua, 3 kali 5 akar 3. 3 kali 5 akar 3. 3 kali 5 diperoleh 15 akar 3. Yang ketiga, akar 3 kali akar 6. Ini ya. Sehingga dikalikan akar 3 kali akar 6, akar dari 3 kali 6 diperoleh akar 18. 18 itu 9 kali 2. 9 bisa kita akar menjadi 3, yang 2 tetap di bawah tanda akar, sehingga diperoleh 3 akar 2. Kemudian untuk contoh yang keempat, 2 akar 2 dikali 3 akar 5. 2 sama 3-nya kita gabungkan yang bulat dengan yang bulat. 2 dengan 5 yang di bawah tanda akar juga kita kalikan. 2 kali 3 diperoleh 6. 2 kali 5 diperoleh 10. Sehingga menjadi 6 akar 10. Untuk yang berikutnya, nomor 5. Akar dari 7 kali akar 7. Diperoleh akar 49 sehingga diperoleh 7. Ini ya, akar A kali akar A diperoleh A. Untuk contoh yang keenam, akar 6 ditambah akar 5 dikali akar 6 dikurangi akar 5. Apakah akan menghasilkan amin B? Kita gunakan sifat distributif. 6 kali akar 6 dikali akar 6 min 5 ditambah akar 5 dikali akar 6 min 5. Akar 6 kali akar 6 diperoleh 36. Akar 6 kali min akar 5 diperoleh akar 30. Kemudian akar 5 kali akar 6 diperoleh akar 30. Dan akar 5 dikali min 5 diperoleh min akar 25. Di sini min 30 dengan 30 min plus ya, bisa kita kurangi menghasilkan 0, tinggal akar 36 dikurangi akar 25. Akar 36 diperoleh 6, akar 25 diperoleh 5, sehingga 6 dikurangi 5 diperoleh 1. Sesuai ini ya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil dari yang pertama, 5 akar 8 dikurangi 7 akar 2 ditambah 8 akar 18. Yang B, 3 akar 3 dikurangi 6 akar 27 ditambah 5 akar 12. Kita selesaikan yang A dulu. 5 akar 8 dikurangi 7 akar 2 ditambah akar 18. Nah, kita ubah menjadi akar 2 semua. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini ada 8, ada 2, dan 18. Masing-masing kita ubah menjadi 2, karena bisa diubah menjadi 2 semua ya. 8 itu menjadi 4 kali 2, dan 18 itu 9 kali 2. 4 itu bilangan kuadrat, 9 juga bilangan kuadrat. Kalau kita ubah bentuk akar, kita harus mencari bilangan kuadrat dikalikan berapa ketemunya bilangan itu. 4 itu 2 kali 2 ya, atau 2 pangkat 2. Ini sebenarnya langkah yang ini boleh ditulis, boleh tidak, boleh langsung ke bawahnya sini ya. Ini hanya merubah tulisan atau merubah bentuk. Dari 4 menjadi 2 pangkat 2 dan 9 itu 3 pangkat 2. Yang lainnya ini masih tetap. Akar dari 4, kalau misal dari sini lari ke yang bawah, berarti akar dari 4 itu kan diperoleh 2. Kemudian akar dari 9 diperoleh 3. Sehingga diperoleh 5 kali 2, akar 2 dikurangi 7 akar 2 ditambah 3 akar 2.
5 kali 2 diperoleh 10 akar 2, dikurangi 7 akar 2, ditambah 3 akar 2. Nah, ini akar 2 semua, berarti bilangan bulat di depan akar itu sudah boleh kita operasikan. Menjadi 10 kurangi 7 ditambah 3 akar 2. 10 kurangi 7, 3. 3 ditambah 3 diperoleh 6 akar 2. Sekarang kita lanjutkan ke yang B. 3 akar 3 dikurangi 6 akar 27 ditambah 5 akar 12. Kalau kita lihat di sini bilangan yang di bawah tanda akar ada 3, 27, dan 12. Nah, 27 dan 12 akan kita ubah menjadi 3. Bisa atau tidak? Kalau 27 itu kan 9 kali 3, 9 bilangan kuadrat, berarti bisa. Kemudian 12 itu juga 4 kali 3. 4 bilangan kuadrat, sehingga kita bisa mengubah nanti bilangan yang di bawah tanda akar menjadi 3 semua. Bagaimana? Seperti ini. 3 akar 3 dikurangi 6 kali akar, kalau tanda akar itu sama saja dengan kali ya, akar 9 kali 3 ditambah 5 akar 4 kali 3. 9 kali 3 kan 27, 4 kali 3, 12. Langkah yang ini boleh ditulis, boleh langsung ke bawahnya. Ini hanya mengubah dari 9 menjadi 3 pangkat 2 dan 4 menjadi 2 pangkat 2. Untuk berikutnya ini dikeluarkan, yang kuadrat-kuadrat dikeluarkan dari bawah tanda akar, sehingga menjadi 3 akar 3 dikurangi 6 kali 3 akar 3 ditambah 5 kali 2 akar 3. Nah, kita kalikan. 6 kali 3 diperoleh 18, 5 kali 2 diperoleh 10. Kalau kita lihat di sini bilangan yang di bawah tanda akar sudah sama, yaitu akar 3 semua, sehingga bilangan bulatnya bisa kita operasikan. 3 kurangi 18 ditambah 10 akar 3. 3 kurangi 18 diperoleh min 15 ditambah 10 diperoleh min 5 akar 3. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau masih ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih untuk selanjutnya.